Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa dalam kesempatan ini untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Namun kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh datang di hadapan Tuhan semua karena kasih dan kebesaran Tuhan. Berkati kami melalui perenungan kebenaran ini, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan semakin diteguhkan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau, kami datang di hadapan-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, menaikkan pujian kami. Haleluya. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dimuliakan, diagungkan selama-lamanya. Kau Tuhan yang hebat, kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami renungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan mari kita buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan renungan pada hari ini kita melihat di dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini dengan judul perikop pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan kebenaran firman Allah ini pada ayat 25 dan 26. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam kebenaran firman Allah ini sungguh apa yang terjadi di sana adalah sebuah pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa di dalam pergumulan yang dihadapi oleh Mazmur Asaf ini, Bapak Ibu Saudara, adalah pergumulan yang dimana mengalami hal yang tidak baik untuk dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-25 ini dia katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa keadaan ataupun goncangan yang terjadi dalam hidupnya, dan akhirnya di dalam ayat 25 ini dia katakan bahwa selain engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi dalam hidupnya, dia juga tahu bahwa Allah ada menjadi pengharapan dalam hidupnya. Dia tahu ketika orang-orang fasik sepertinya mengalami hidup yang enak begitu, dan sepertinya mereka mujur hidupnya, dan orang-orang benar sepertinya tidak mengalami apa-apa. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa Mazmur Asaf ini, Bapak Ibu Saudara, akhirnya boleh memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang seharusnya, bagaimana kita menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa keadaan maupun goncangan yang terjadi di sekitar kita sering membuat kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa keadaan ataupun goncangan yang terjadi di sekeliling kita sering membuat kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, sebagian orang ketika mengalami goncangan, ada keadaan yang buruk terjadi dalam hidup mereka, yang terjadi adalah seringnya mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya kita tetap menjadi orang yang dapat memuji-muji Dia, menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan di setiap waktu dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa waktu susah ataupun mau mengalami senang, saya mau katakan bahwa biarlah kerinduan kita yang utama adalah untuk menyembah Tuhan. Karena pemazmur di dalam hal ini sanggup mengatasi pergumulan yang ada, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehingga akhirnya dia mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi bagian hidupnya untuk selama-lamanya. Saudara, ada beberapa proses yang dialami oleh pemazmur di sini untuk dia dapat mengalami hal itu. Kita bisa melihat ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14, di mana hal yang dialami dalam proses ini oleh pemazmur adalah dia pertahankan hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Orang-orang di luar Tuhan kelihatannya sangat mujur dan bahagia. Mereka hidup tanpa kesulitan ataupun kesusahan. Mereka mempunyai lebih dari apa yang mereka inginkan, padahal mereka menentang Allah. Kebalikan dengan pemazmur yang selalu dihina, diperas, mungkin ditentang juga Bapak Saudara. Pemazmur merasa sia-sia di dalam mempertahankan hati yang bersih. Tetapi Bapak Saudara, dalam Lukas 14 ayat 27, saya mau katakan kepada kita bahwa biarlah hal ini justru dalam keadaan-keadaan yang sering menimpa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak disertai oleh Tuhan. Justru di dalam Lukas 14 ayat 27 ini, saudara, bukankah kita dipanggil untuk mengikuti Dia dan memikul salibnya? Justru dalam keadaan yang terjadi, ada pergumulan yang terjadi, ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena itu kita perlu untuk mempertahankan hati yang tetap bersih di dalam keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Lalu ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa untuk kita dapat mempertahankan hati yang bersih, jangan biarkan kotoran-kotoran menghancurkan itu. Jangan biarkan hal-hal yang sepele akhirnya menghancurkan hal-hal itu, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saudara, yang kedua adalah proses yang dialami Mazmur untuk dapat dia mengalami harapan di dalam Tuhan, Bapak Saudara. Yang kedua adalah selalu mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kita baca tadi Bapak Saudara bahwa siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, Bapak Saudara. Sepenuhnya dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur sampai kepada tingkat di mana dia masuk dalam hadirat Allah, Bapak Ibu. Di dalam keadaan pergumulan yang berat yang dia hadapi, dia masuk di dalam hadirat Allah. Dia melihat kesudahan dari orang-orang fasik itu ketika dia masuk dalam hadirat Allah. Ada penghukuman bagi orang-orang fasik. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa sudut pandang pemazmur diubahkan saat dia masuk dalam hadirat Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Saudara. Saya mau katakan bahwa cara pandang kita boleh diubahkan saat kita masuk di dalam hadirat Allah, saat kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah, sehingga sudut pandang kita senantiasa selaras dengan sudut pandang Allah. Amin. Yang ketiga, Bapak Saudara yang terkasih, proses yang dialami di sana oleh pemazmur adalah dia menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat 25b, Bapak Saudara, selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Biarlah ini menjadi iman kita dan terus menjadi pernyataan dalam lidah bibir kita, dalam ungkapan-ungkapan kita, Bapak Saudara. Mari kita menjadikan Allah, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Amin. Saat pemazmur tetap dekat dengan Tuhan, bukan berarti keadaan langsung berubah seketika, tetapi justru kita sendiri yang akan diubahkan oleh Tuhan. Kita akan diangkat masuk ke dalam kemuliaannya, sehingga tidak ada hal lain yang lebih besar yang kita ingini selain daripada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun keadaan tidak seperti yang kita inginkan, tetapi mata hati kita tetap tertuju kepada Allah. Hanya Dia yang kita inginkan, jauh melebihi dari segalanya. Saudara, biarlah hanya Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita. Amin. Jangan biarkan keadaan apapun yang mengalihkan perhatian kita dari kebaikan Allah. Tetapi tinggikan Yesus di atas segala-galanya. Jangan iri kepada keberhasilan orang-orang di luar dari Tuhan. Berkat telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Bina keintiman dengan Tuhan setiap waktu. Utamakan Yesus dalam segala hal, dalam apapun kegiatan pekerjaan yang kita lakukan. Karena Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dia tidak membiarkan engkau sendirian. Dia tidak membiarkan engkau sampai tergeletak. Tetapi Dia ada di sana untuk menolong kita. Dia ada di sana menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Allah ini boleh memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kebenaran firman Allah yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah segalanya atas kehidupan kami. Engkau adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu saya berdoa dalam nama Yesus, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, sehingga mereka semakin hari dan semakin dapat membangun hubungan mereka, mempertahankan hati yang bersih, tidak mengizinkan kotoran-kotoran menghancurkan kehidupan mereka. Dan biarlah mereka semakin hari dan semakin mengandalkan Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.